Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di manakah Tuhan ditemukan? Dalam segala keadaan, tidak sedikit orang yang mencari Tuhan. Terlebih lagi di saat ia mengalami penderitaan, kekecewaan, kegagalan, dan juga keterbatasan. Tapi sayangnya, lagi-lagi karena bodoh atau tidak mau belajar ilmu ketuhanan, kebanyakan dari mereka malah sering mencari Tuhan di luar dari dirinya. Padahal Tuhan sudah sedia adanya, baik di dalam dirinya ataupun di luar dari dirinya. Intinya Tuhan meliputi luar dan dalam dari dirinya. Dialah yang memungkinkan kita ini hidup, bergerak, dan ada. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk tetap hidup, itu pun sudah Ia sediakan. Ia bisa bernama udara, air, api, bumi, sinar matahari, nafas, dan seterusnya. Semua telah nyata disediakan olehnya. Apakah Anda sudah tidak lagi bisa menikmati bersihnya udara, segarnya air, hangatnya sinar matahari, indahnya nafas yang keluar masuk, dan juga seterusnya? Semuanya bergantung pada kesadaran. Kalau Anda tidak pernah sadar, maka Anda tidak akan pernah tahu bagaimana menikmati realitas itu. Dan itu berarti Anda belum bersungguh-sungguh menikmati kehidupan dan apa yang membuat kita hidup. Olah kesadaran akan mengantarkan kita berjumpa secara langsung dengannya. Lihatlah hubungan yang begitu dekat antara ikan dengan air, yang mana ikan diliputi oleh air. Bahkan di dalam diri ikan sendiri, itu pun terdapat unsur-unsur air. Tanpa air, ikan tidak mungkin bisa hidup, bergerak, dan ada. Tuhan meliputi manusia secara menyeluruh dan mendalam. Ia ada di dalam sekaligus di luar dari diri kita. Ia ada dimanapun kita berada. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa hidup. Bisakah kita melihat kebenaran itu secara aktual? Bukan hanya sebatas akal pikiran semu belaka. Lihat ke dalam dan juga di luar dari dirimu. Rasakan yang di dalam. Ruh suci atau Ruh Al-Qudsi adalah energi langsung dari Tuhan sendiri yang dicurahkan dalam diri setiap manusia. Ruh suci itulah yang terus membimbing orang pada jalan kebenaran. Hidup penuh kesadaran, itu berarti kita terus peduli terhadap gerak kehidupan setiap hari apa adanya. Peduli setiap gerak pikiran, perasaan,
perkataan, dan tindakan apa adanya. Kesadaran adalah hidup peduli pada setiap momen kehidupan, bahwa Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita. Untuk dapat merasakan ketuhanan dalam setiap momen kehidupan ini, hanya dibutuhkan energi kesadaran, yaitu energi Tuhan sendiri. Lihatlah ombak di lautan. Anda dapat lihat ada ombak yang begitu besar dan juga ada ombak yang kecil. Ada yang tinggi dan juga ada yang rendah, kuat ataupun lemah. Semua ombak akhirnya tetap akan kembali kepada air lautan itu sendiri. Tidak peduli ombak itu besar atau kecil, tinggi atau rendah, kuat ataupun lemah, akhirnya semua pasti akan kembali kepada air lautan. Apa pondasi dari ombak? Mari kita pahami, tanpa air tidak akan ada ombak. Makanya dalam hadis kursi Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Untuk itu aku menciptakan makhluk, agar denganku mereka mengenalku." Itu erat, seperti kesatuan antara ombak dan air. Untuk memudahkan kepahaman, Anda seperti ombak dan Tuhan Anda seperti lautan. Seperti halnya ombak tak bisa dipisahkan dari air, begitu pula diri Anda yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Seperti ombak, Anda sering gelisah, iri, bingung, tegang ketika diri Anda membandingkan dengan ombak yang lain. Di sanalah Anda bisa menemukan ketenangan, kedamaian, kebebasan, dan kekuatan. Ombak bagi air adalah dunia fenomena. Kita bisa menangkap dengan panca indera semua yang ada di dunia fenomena ini. Orang seringkali hanya berhenti pada pikiran dan hidupnya hanya berhenti pada sebatas fenomena semu semata. Mereka punya berbagai gambaran tentang Tuhan. Tuhan itu baik, adil, penuh kuasa. Tapi kebaikan, keadilan, dan kekuasaan Tuhan yang digambarkan tidak lebih daripada proyeksi pikirannya sendiri, yang sebenarnya hanya alat baharu. Berpikir tentang yang maha kuasa tentunya tidak akan sama dengan mengalami langsung berjumpa dengannya. Contoh, coba Anda ambil sebuah apel dan taruhlah di telapak tangan Anda. Seperti apa rasanya buah apel tersebut tanpa Anda memakannya? Anda berpikir bahwa buah apel itu manis, yang mana tentunya merasakan langsung manisnya buah apel tentunya akan berbeda dengan berpikir tentang manisnya buah apel. Saudaraku, sang sejati, olah kesadaran akan mengantarkan kita yang berada di luar dari pikiran kita. Itu akan terpahami kalau gerak pikiran atau gerak batin ini berhenti. Dan pikiran berhenti kalau disadari setiap kali pikiran itu muncul. Latihan kesadaran ini bisa dilakukan dalam kesibukan sehari-hari. Mengapa Anda berpikir dengan cara tertentu?
mengapa Anda merasa dengan cara tertentu. Jangan menganalisis, jangan menilai, jangan mengubah, dan jangan mengharuskan. Cukup disadari saja setiap gerak pikiran ataupun perasaan yang datang dan pergi. Setiap pikiran dan perasaan yang tidak disadari justru akan membuat batin menjadi gelap. Sebaliknya, setiap pikiran dan perasaan yang disadari akan memungkinkan perasaan dan pikiran yang tidak sungguh kita pakai untuk berhenti. Dan batin insya Allah akan menjadi hening dan jernih. Disinilah kuncinya. Ya, temukan ia dalam keheningan. Tuhan tidak akan hadir pada pikiran yang kacau, licik, culas, dan lain sebagainya. Latihan menggunakan energi kesadaran pada setiap momen kehidupan perlu terus-menerus dilakukan. Kalau tidak ada kesadaran, maka pikiran menciptakan kecemasan dan kesedihan. Sadarlah, setiap kali tidak sadar, dari bangun pagi hingga pergi tidur, akan membantu kita keluar daripada jebakan fenomenanya dan membuat alam kehidupan yang serba fresh setiap harinya. Kebiasaan untuk sadar setiap kali tidak sadar, ini bisa menjadi langkah awal untuk melangkah dan menembus realitas gerak Tuhan dalam setiap keadaan. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.